Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala taqwa libasas sholihin. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan abdin mu'tarifin bisidqil yaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul awwalina wal akhirin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Segenap pemirsa Muma TV dimanapun berada, puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Zat azza wa jalla. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa tidak hanya sebatas memberikan kenikmatan kepada kita semuanya, tetapi memberikan keberkahan atas kehidupan kita. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabat-sahabatnya dan pengikut-pengikutnya. Insyaallah mudah-mudahan termasuk kita semuanya, amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa dan pendengar Muma TV yang dirahmati Allah, kami akan menyampaikan 10 sifat yang terbaik menurut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ketahui bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah uswatun hasanah. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an disebutkan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha fal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Oleh sebab itu, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hanya sebatas manusia yang dipilih dan ditunjuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyampaikan agama Allah, tetapi Rasulullah juga memberikan keteladanan baik dalam hal sikap, perbuatan maupun ucapan yang sekaligus menjadi syariat bagi kita semuanya. Karena apa yang dikatakan, apa yang disampaikan, dan apa yang diperbuat oleh Rasulullah SAW yang kemudian menjadi hadis atau menjadi sunnah yang fungsinya sebagai sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Segenap pemirsa dan pendengar Muma TV yang dirahmati Allah, 10 sifat muslim yang terbaik dalam pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis yang ke-5027, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang belajar Al-Quran wa 'allamahu, dan yang mengajarkannya. Oleh sebab itu patut berbahagia dan berbangga bagi kita semuanya yang telah belajar Al-Quran, dan tidak hanya sebatas itu, tetapi wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Karena Al-Quran sebagai kitab yang menjadi sumber hukum bagi kita semuanya, dan sekaligus menjadi pedoman hidup bagi umat manusia, khususnya bagi umat Islam, yang manakala kita mengetahui akan makna-maknanya, penjelasannya, tafsirnya, takwilnya, dan lain sebagainya, asbabun nuzulnya, maka insya Allah Quran betul-betul menjadi pedoman hidup bagi kita semuanya. Tidak hanya sebatas kita memiliki dan mendapatkan Alkitab, kemudian kita tidak pernah membaca, tidak pernah belajar, dan sekaligus tidak pernah mengajarkannya, maka tidak lain nanti kita akan disifati seperti sifat-sifat orang Yahudi yang diberikan Alkitab oleh Allah, tetapi tidak mau membacanya, apalagi tidak mengkajinya,
dan tidak mengetahui isinya. Oleh sebab itu, orang yang demikian disebutkan oleh Allah, kamasalil khimari yahmilu asfara, masalul ladina hummilut taurata summa lam yahmiluha, kamasalil khimari yahmilu asfara. Perumpamaan orang-orang yang diberikan Alkitab tetapi dia tidak mau mengkajinya, tidak mau mempelajarinya, itu sebagaimana keledai yang membawa muatan di punggungnya dari satu tempat ke tempat yang lain, tetapi dia sesungguhnya tidak tahu akan muatan apa yang ia bawa. Mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan orang yang seperti itu. Pemirsa dan pendengar Mumat TV yang dirahmati Allah, kemudian sifat muslim yang terbaik yang kedua menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dalam hadis Sahih Bukhari, hadis yang ke 6035, khayyarukum ahsanukum akhlaqah, sebaik-baik muslim atau sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik akhlaknya. Akhlak menjadi ukuran bagi manusia akan nilai kebaikan dan keburukan manusia. Oleh sebab itu, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, kata Nabi, sesungguhnya aku diutus oleh Allah tidak lain adalah untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak menjadi asas, akhlak menjadi landasan adanya hukum. Maka sudah barang tentu manakala akhlaknya baik, kita juga akan terhitung dengan hukum yang baik. Kemudian dalam riwayat Aisyah, dia pernah ditanya oleh sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Ibnu Mas'ud, ya Aisyah, ma akhlaq Rasul, wahai Aisyah, apakah akhlak Rasul itu? Waqalat Aisyah, kemudian Aisyah menjawab, akhlak Rasul ay al-Quran, summa ta'ala qad aflahal mu'minuna alladziina hum an salatihim khashi'un, ila akhirih, sampai kepada ayat yang ke-11, alladziina yarisunal firdausahum fiha khalidun. Kata Aisyah, akhlak Rasul adalah Al-Quran, kemudian membaca Quran surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan 11. Ma'asyiral muslimin, pemirsa dan pendengar Muat TV yang dirahmati Allah, kemudian sifat atau sikap yang terbaik bagi seorang muslim menurut Rasulullah SAW yang ketiga, yaitu muslim yang menepati janji dengan membayar hutang. Artinya manakala dia berhutang, maka dia akan menepati akan hutangnya. Sebagaimana di dalam hadis yang dikatakan oleh Imam Bukhari, hadis yang ke-2305, khairukum ahsanukum qadaan, sebaik-baik kamu, kata Rasulullah, adalah orang yang terbaik qadaan, dalam membayar hutangnya. Maka kita sebagai manusia biasa, barangkali ada keterbatasan akan kebutuhan kita, kemudian kita meminjam kepada orang lain atau kepada lembaga dan lain sebagainya, yang itu kaitannya dengan hakul adam, maka tentunya manakala sudah sampai pada jatuh temponya, maka bersegeralah untuk membayar hutangnya. Maka di dalam Al-Quran disebutkan, idza tadayantum bitainin fakatibuhunna bil ma'ruf. Manakala ada salah seorang di antara kalian saling hutang piutang, maka keduanya, baik yang berhutang maupun yang menghutangi, fakatibuhunna bil ma'ruf, kedua-duanya harus dicatat dengan sebaik-baiknya. Hal ini untuk menghindari kesalahpahaman, kekeliruan, atau barangkali sesungguhnya dia telah berbayar hutang tetapi oleh yang menghutangi karena mungkin lupa dan lain sebagainya dianggap belum membayar hutangnya, sehingga terjadi perselisihan. Oleh sebab itu kata Rasulullah, hendaklah khairukum ahsanukum qadaan,
kita memiliki niat yang baik untuk membayar dan menunaikan hutangnya. Segenap pemirsa Muhammad TV yang dirahmati Allah, yang keempat, sikap muslim yang terbaik menurut Rasulullah SAW adalah yang menebarkan keamanan dan kenyamanan. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, hadis yang ke-2263, khairukum may yurja khairahu wa yu'min sarrahu. Kata Rasulullah, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling boleh diharapkan kebaikannya dan aman dari perbuatan buruknya. Oleh sebab itu, mudah-mudahan atas hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kita bisa menteladani akan apa yang disampaikan oleh beliau. Kita menjadi orang yang senantiasa menebarkan keamanan dan kenyamanan sebagaimana makna agama kita, yaitu agama Islam, agama yang membawa kedamaian. Bahkan tidak hanya sebatas itu, Islam membawa keselamatan. Salimu salima yuslamu salamatan. Maka di dalam tradisi Jawa ada istilah selamatan. Ini sebenarnya dalam rangka untuk menuju kepada keselamatan. Kemudian pendengar dan pemirsa Muhammad TV yang dirahmati Allah, yang kelima, sikap muslim yang terbaik menurut Rasulullah SAW adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Sebagaimana sabda Rasul di dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, hadis yang ke-4177, khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling terbaik kepada keluarganya. Keluarga itu adalah bagian dari kehidupan kita, dan kita diberikan tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa keluarga kita menuju keluarga yang baik, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, keluarga yang memiliki derajat yang tinggi dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, hakul walid 'alal walad salasatun. Kewajiban orang tua kepada anak yang dilahirkan alias kepada keluarganya salasatun, ada 3. Yang pertama, ayyuhsina ismahu, untuk memberikan nama dengan nama yang baik, sebab nama mensifati kepada yang dinamai. Kita barangkali punya anak, kemudian anak kita diberi nama Ahmad Solehuddin dengan harapan tafaulan. Makna Ahmad artinya orang yang terpuji, Solehuddin orang yang baik dalam hal agamanya, dengan harapan menjadi akhlak, menjadi orang yang baik, menjadi orang yang bertakwa, dan menjadi orang yang solih. Itulah mengapa Rasulullah menganjurkan untuk memberikan nama yang baik. Kemudian yang ketiga, kewajiban orang tua kepada anak atau keluarganya, yaitu ayyuhsina maudi'ahu, untuk memberikan pemeliharaan dengan pemeliharaan yang baik. Kemudian pertanyaannya, bagaimana cara kita untuk memberikan pemeliharaan kepada anak-anak kita, keturunan kita, dengan pemeliharaan yang baik, yaitu tidak hanya sebatas dalam hal masalah fisik, yaitu berupa makanan yang bergizi, makanan yang enak-enak, makanan yang lezat dan lain sebagainya, tetapi yang lebih penting adalah memberikan pemeliharaan pendidikan yang baik. Antarkan anak-anak kita untuk menjadi anak-anak yang hebat, antarkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang berprestasi, dan antarkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang lebih baik dari kita sebagai orang tuanya. Karena sebaik-baik modal investasi bagi orang tua untuk anak adalah ilmu, bukan harta. Manakala kita mewarisi harta, tentunya harta itu akan bisa habis.
Tetapi manakala kita mewarisi ilmu, maka ilmu tidak akan pernah habis, bahkan dengan ilmunya itu akan mendapatkan harta yang ia inginkan. Kemudian yang ketiga, kewajiban orang tua kepada anak yang dilahirkan, yaitu untuk memperbaiki akhlaknya. Oleh sebab itu, cara memperbaiki akhlaknya tidak lain adalah dengan memasukkan anak-anak kita kepada lembaga-lembaga pendidikan yang berbasis agama. Syukur yang ada pondok pesantrennya, sehingga insya Allah dengan demikian anak-anak kita nanti akan mendapatkan nilai yang plus, tidak hanya sebatas mendapatkan ilmu, keahlian profesi, tetapi juga pendalaman ilmu agama. Alhamdulillah, SMK Muhammadiyah Majenang adalah SMK yang berbasis keislaman, berbasis pondok pesantren, yang di dalamnya ada pondok pesantren Nurul Iman, yang di situ adalah untuk mendidik dan mengantarkan, memberikan tambahan nilai-nilai agama, pengetahuan-pengetahuan agama, mengantarkan untuk menjadi anak-anak yang salih, anak-anak yang baik, karena dengan adanya suri tauladan dan kegiatan-kegiatan dari para asatidnya. Segenap pemirsa dan pendengar Muma TV yang dirahmati Allah, kemudian yang keenam, sikap muslim yang terbaik dalam pandangan Rasulullah SAW adalah muslim yang gemar berbagi makanan dan yang menebarkan salam, sebagaimana dalam Al-Jami'us Shahih hadis yang ke-3318 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man at'ama ta'ama wa zadda salama, sebaik-baik kamu adalah orang yang memberikan makanan, waraddas salama, dan yang menjawab salam. Oleh sebab itu, kita semuanya untuk beramal, berinfak dan bersedekah, lebih-lebih di bulan Ramadan ini, tebar takjil di mana-mana telah ada, dan juga di SMK Muhammadiyah Majenang setiap sore kita memberikan tebar takjil dalam rangka mengimplementasikan hadis Nabi, perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar menjadi orang yang baik, yaitu yang gemar berbagi makanan. Dan bahkan di dalam hadis lain dikatakan, barang siapa yang memberikan makanan kepada orang yang berpuasa, maka nilai pahalanya sama dengan pahala orang yang berpuasa. Segenap pemirsa dan pendengar Muma TV yang dirahmati Allah, kemudian yang ketujuh, muslim yang terbaik dalam pandangan Rasulullah SAW adalah yang berkenan berbagi tempat di dalam shaf sholatnya. Artinya, sawu sufufakum bis-shalah sallu fa'tadilu. Rasulullah senantiasa mengingatkan kepada jamaah salat untuk merapatkan barisnya, merapihkan barisannya, kemudian sallu fa'tadilu, salatlah kamu semuanya, fa'tadilu, dan bersikap adilah. Berikan kesempatan kepada orang lain manakala masih ada shaf yang perlu diisi, jangan kemudian berserakah dalam hal tempat. Oleh sebab itu, di dalam hadis Al-Jami'us Shahih, hadis yang ke-3297, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khiyyarukum alyannakum manakiba fis sholati ay yafsahu liman yadkhulu shaffa fis sholati. Sebaik-baik kamu adalah orang yang berbagi tempat di dalam shaf sholatnya. Kemudian yang kedelapan, sikap muslim yang terbaik dalam pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu muslim yang gemar berbagi, yang suka berbagi kebajikan sepanjang hayatnya. Artinya berusaha semaksimal mungkin agar di dalam kehidupannya senantiasa
bisa berbuat baik kepada dirinya, berbuat baik kepada lingkungannya, berbuat baik kepada orang lain, dan berbuat baik kepada Zat Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam Al-Jami'us Shahih, hadis yang ke-3297, khairun nasi man tala umruhu wa hasana amaluhu. Kata Nabi, sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang usianya dan orang yang baik amal perbuatannya. Sebaliknya, manakala ada orang yang panjang umurnya, panjang usianya, tetapi dia tidak pernah bertobat, dia tidak pernah menjalankan kebaikan-kebaikan kepada Allah, bahkan tidak pernah beribadah kepada Allah, maka orang-orang yang seperti inilah, mohon maaf, yang akan ditempatkan di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, karena Rasulullah sudah mengingatkan bahwa sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan baik dalam amal perbuatannya. Pemirsa dan pendengar Muma TV yang dirahmati Allah, selanjutnya yang ke-9, muslim yang terbaik dalam pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu muslim yang menebarkan kemanfaatan untuk semuanya. Sebagaimana dalam sabda Nabi dalam Al-Jami'us Shahih, hadis yang ke-3289, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Maka usahakanlah kita, seberapapun ilmu yang kita miliki, sampaikan, ajarkan kepada orang lain, dan yang paling utama adalah kepada keluarga kita. Mengajarkan, menyampaikan ilmu tidak semata-mata melalui lisan dan kata-kata, tapi melalui sikap, perbuatan, keteladanan. Itu jauh akan lebih baik dibandingkan hanya sekedar ucapan-ucapan saja, tetapi amalan perbuatannya tidak memberikan keteladanan yang baik. Selanjutnya yang ke-10, sifat muslim yang terbaik dalam pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu muslim yang baik kepada sahabat dan tetangganya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Sahih Adabul Mufrad, hadis yang ke-84, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairal ashabi indallahi khairakum li sahibihi wa khairal jirani indallahi khairakum li jarihi. Sebaik-baik sahabat, sebaik-baik teman indallahi, dalam pandangan Allah, adalah yang terbaik bagi sahabat atau teman yang lain. Usahakanlah para pemirsa, kita bisa mencontoh, menteladani persahabatan Rasulullah SAW dengan sahabatnya yang terbaik, yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, yaitu beliau sangat-sangat baik, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah, dan setia kepada agama yang disampaikan oleh sahabatnya, yaitu baginda Rasulullah SAW. Maka Rasulullah dan sahabatnya, yaitu Abu Bakar Siddiq, diabadikan di dalam hadis Nabi SAW di dalam Sahih Bukhari, bab al-fadlu jalisu fil masajid, keutamaan duduk di dalam masjid. Hadisnya adalah sab'atun yudilluhumullahu yawma la dillah illa dillu. Ada 7 golongan, ada 7 manusia yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, yang pada suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya yaitu warajulani tahabani fillahi ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang tahabani fillahi, menjalin kasih sayang kedua-duanya dalam hal persahabatan, fillahi karena Allah. Kemudian juga
berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah. Itu tidak lain adalah Rasulullah SAW dan Abu Bakar Siddiq, yang kedua-keduanya ini dijanjikan menjadi orang yang akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah, sebaik-baik kalian adalah orang yang baik kepada tetangganya. Nah, ini di dalam hadis yang lain dikatakan, man kana yu'minu billahi fal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, hendaklah memuliakan tamunya. Tradisi di dunia Islam, khususnya di dunia pesantren, di kalangan para ulama, para kiai, barangkali kalau kita berkunjung kepada rumah-rumah beliau, itu jauh berbeda dengan kepada, mohon maaf, orang biasa. Di rumah para kiai, para ulama, di sana selalu tersedia makanan di toples-toples, di meja tamu yang tidak akan pernah habis, selalu ada dan selalu ada. Ini tidak lain adalah dalam rangka mengimplementasikan hadis Nabi SAW, barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, hendaklah memuliakan tamunya. Minimal kalau ada tamu disuguhin, baik itu air minumnya, makanannya, syukur pulang disangonin. Kalau ada, insya Allah tamunya akan kembali lagi. Demikian tausiah pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ada manfaatnya dan menjadikan tambahan ilmu bagi kita semuanya. Barakallahu lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani fa iyyakum bimal ayati wa dzikril hakim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.